Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di pertemuan sesi 3 kita kali ini dengan sesuai jadwal yang telah kita sepakati. Nah, bagaimana tadi liburannya? Alhamdulillah seru. Tapi memang sekarang tuh agak kayak lagi musim panas gitu. Yeah. Jadi apalagi kan berenang gitu kayak Halodo gitu ya? Iya, aduh gerengsing ini panasnya gitu. Gerengsing. Apa tuh gerengsing? Kayak panas banget gitu. Rariet gitu ya. Oke. Tadi ini bareng adik-adik. Iya, bareng adik-adik juga karena memang di rumah tuh cukup lagi gak baik juga. Ya mungkin mama juga ya jadi orang tua aku tuh berantem itu gara-gara jadi gimana ya, kayak adik aku tuh kan yang paling kecil cowok dan memang yang ngedidik cowok sama ngedidik cewek tuh kan beda ya. Kan kalau cowok tuh emang bener-bener kayak bandel juga, ya Allah, bandelnya tuh bener banget gitu, gak kayak cewek aktif gitu. maksudnya. Ya, aktif gitu. Nah kayak ya jadi bapak aku tuh ngerasa kalau adik aku yang cowok tuh susah banget dibilangin. Misalnya contohnya kayak kamu tuh atau kalau makan tuh jangan sambil main HP, simpen HP-nya. Atau enggak kayak waktunya sholat tuh sholat, jangan main HP. Nah tapi di satu sisi kayak kita tuh sebagai anak tuh bakal ngelihat orang tua kita kayak gimana. Nah kebetulan orang tua aku tuh bapak aku tuh patriarki. Jadi memang ya dia juga kesehariannya tuh main HP. Terus kalau mau makan tuh nyuruh mama aku, nyuruh aku. Jadi memang itu tuh nurun ke adik aku yang cowok. Kalau misalnya ya ibarat mau minum aja dia nyuruh gitu ke aku, adik aku yang cowok, ataupun nyuruh ke mama. Tapi dia tuh sambil main HP, mah hayang eueut, mah hayang mama, hayang iya. Ya aku kadang aku juga bilang aku berangkat sendiri, saya tuh ambil sendiri, jangan nyuruh lah. Intinya mama tuh bukan pembantu kamu loh. Nah di situ bapak aku tuh kayak marah, kenapa sih kamu tuh susah dibilangin. Tapi di satu sisi adik aku yang cowok tuh mencoba menyuarakan mungkin ya, kayak Kak abi wae bapak mah cenah. Bapak kayak gitu, cenah bapak ge tara ka masjid, cenah bapak ge iya. Jadi kayak ya satu sisi adik aku juga yang mungkin sampai adik aku tuh bilang kayak gini, "Hai we cenah abi nu disalahkeun teh segala lagi salah cenah abi mah cenah." Aku tuh agak kasihan ya ke adik aku karena dia merasa serba salah juga gitu. Nah, terus habis itu mungkin ya bapakku tuh ngerasa anaknya ngelawan. Nah dari situ adik aku tuh lah dipukulin lah ya sama bapak aku tuh. Ya namanya seorang ibu ya kayak gimana ya ngelihat anak dipukulin. Maksudnya kayak kalau misalnya beda loh vibes antara ibu yang marahin anaknya sama ayah yang marahin anaknya gitu. Nah kata mama aku tuh gini, dah kalau misalnya mamah ningali bapana ngaieukeun budaknya yang dimarahin gitulah intinya. Mama tuh cenah sakit hati cenah. Jadi pas dipukulin adik aku tuh mama aku tuh coba ngebela. Mama aku tuh bilang kayak gini, ada loh anak yang emang dikasarin teh dia jadi nurut, ada juga yang dikasarin teh kata mama aku teh gak nurut. Nah mungkin emang mama aku tuh ngerasain kalau adik aku yang cowok tuh dia lebih nurut kalau misalnya nggak dimarahin yang benar-benar, jadi dileleyan lah kata mama aku teh, di sedikit-sedikit pelan-pelan gitu. Nah jadi nggak ngelawan. Tapi bapak aku tuh ngerasa kalau mama aku kayak gitu ke adik aku tuh itu ngebela. Jadi bapak aku tuh kayak hai dibela anak teh gini-gini segala rupa. Nah di situ ya mulai bertengkar, mereka tuh adu omong semuanya tuh kayak keluar lah kata-kata kasar tuh. Aku di situ ini gimana ya, bingung juga gitu. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya aku ngebela lagi mama, nanti aku nggak ditanya lagi kayak waktu itu. Tapi kalau aku nggak ngebela gimana ya?
Jadi aku tuh di situ benar-benar Oke. benar-benar ke trigger, diem di pojok nangis itu sampai ngechat WTT aku harus kayak gimana gitu. Oke, jadi Mila itu berpikir bahwa perilaku anak-anak itu adalah sebetulnya meniru ya, meniru orang tua gitu. Lalu kemudian memang adik Mila yang laki-laki kayak itu tuh mencerminkan bahwa itu adalah perilaku ayah Iya, gitu ya, benar karena sekali. melihat, mencontoh, karena kan kalau anak itu terkadang apa yang dibicarakan tuh misalkan orang tua menasehati kurang gitu, akan tetapi dia itu melakukan apa yang dia lihat gitu. Jadi mencontohkan yang Mila lihat itu kesimpulan seperti itu ya. Iya. Jadi memang anak itu benar-benar sangat mencontoh orang tuanya gitu. Kayak di sisi lain Mila khawatir mungkin ya adik gitu nanti perilakunya sudah dewasa akan mengulang sesuatu pola yang sama seperti ayah Mila yang sekarang gitu ya. Oke, tapi di sisi lain juga ibu kadang suka tidak terima juga ya kalau misalkan ayahnya memperlakukan apa ya keras mungkin ya ke adik gitu ya atau ke Mila sendiri mungkin justru ya. Oke, baik. Boleh saya lihat ya ini homeworknya? Boleh. Oke, baik. Ya, bagus ini ya dilakukan dengan konsisten. Ya. Baik, mari kita evaluasi bersama. Oke, saya izin bertanya nih, bagaimana pengalaman Mila mengisi jurnal penerimaan emosi yang telah diisi? Oke, pengalamannya tuh aku ngerasa kan memang aku tuh udah lumayan merutinkan gitu, misalnya kayak aku tuh pernah bikin buku gitu teh ngejahit. Jadi aku tuh misalnya hari ini aku perasaannya sedih, aku warnain warna biru. Aku senang warna pink misalnya. Nah, jadi ketika mengisi ini tuh aku ngerasanya kayak ini mah aku ngerasa jadi lebih mengenal diri aku sendiri gitu, karena aku rasa kayak mengisi itu jadi aku mikir gitu, oh sebenarnya hari ini tuh aku kenapa ya, kan kalau misalnya tidak mengisi journaling atau jurnal harian kayak gitu tuh aku kadang kayak terlalu larut dalam kayak misalnya scroll TikTok atau enggak menonton film. Kan kalau misalnya ketika kita ada kayak mengharuskan diri kita untuk journaling, jadi kayak ke kitanya itu lebih mengenal gitu sebenarnya kita tuh kenapa dan kita tuh butuh apa. Oke. Jadi Mila lebih ke ini ya, dari pengalaman jurnal penerimaan emosi yang telah dilakukan, pengalamannya adalah lebih ke mengenal diri sendiri, karena memang sebelumnya juga pernah melakukan jurnal harian gitu dengan membuat stiker, ada ini stiker warna di setiap harinya dan setiap warna memiliki makna di dalamnya gitu. Jadi Mila lebih ke merasa bahwa oh iya aku lebih ke tahu hari ini mood saya gimana gitu dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Lalu emosi apa nih yang paling sering muncul di hari-hari kemarin? Oke, untuk di seminggu terakhir ini tuh aku lebih sering ngerasa emosi yang memang benar-benar mungkin menurut aku itu bukan emosi yang kayak senang, tapi lebih ke aku lebih sering ngerasa sedih, takut, terus ya overthinking juga, terus ya ada kecewanya juga gitu. Kenapa? Karena memang ya yang pertama aku kan habis trip bareng teman-teman, terus tiba-tiba jauhan lagi, aku ngerasanya sedih gitu, kayak kecewa kenapa sih kayak Allah tuh malah ngejauhin sama teman-teman gitu atau sama ya pasangan aku. Terus memang kedua juga ya sedih juga gitu karena ya di saat aku habis trip bareng teman-teman yang harusnya aku happy, senang, terus juga pikiran teh udah ya nggak benar-benar pusing gitu, tapi ternyata datang ke rumah tuh
bukan itu loh yang ada, Mm-mm. tapi malah ya dengar orang berantem gitu. Mm-mm. Terus juga kadang kan aku sekarang tuh gimana ya, kayak udah jarang olahraga lagi. Mm-mm. Memang lagi malas olahraga, jadi punggung tuh kayak sering ngerasa sakit gitu. Oke. Nah, jadi aku tuh agak overthinking gitu. Aduh, gimana ya nanti kalau misalnya aku udah gede, terus kayak ya takut makin bengkok, takut harus dioperasi lah kayak gitu. Oke, baik. Nah, lalu kemudian apa nih yang Mila pelajari ketika mencoba menerima emosi tersebut? Oke, ketika aku mencoba menerima itu tuh, aku tuh kayak apa ya, kan biasanya kalau misalnya apa ya, sehari-hari tuh aku kadang nolak gitu kayak Mm-mm. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ketika aku mencoba menerima itu, aku tuh kayak oh iya ya nggak apa-apa kok, sedih itu wajar manusia gitu. Nah ketika aku ngerasa itu, aku tuh jadi lebih ngerasakan kalau misalnya abis menerima emosi itu kan kayak jadi ada sisi dimana oh ini loh emosi yang harus aku akui kalau iya aku tuh sedih, iya aku tuh kecewa, iya aku tuh kayak overthinking. Tapi ketika setelah itu aku tuh jadi mencari cara gimana ya caranya biar aku tuh nggak sedih lagi. Kayak mencoba apa ya, kayak misalnya tuh sekarang aku sedih, aku nangis. Nah, nanti ketika sudah nangis kan kayak ngerasa lega gitu, kayak terus nanti ketika udah lega kayak oh ternyata ketika aku mengakui itu tuh nggak apa-apa loh, kayak kayak apa ya, mengakui dan nggak bohong itu ternyata nggak apa-apa, nggak ada yang dihakimi juga gitu. Baik. Jadi Mila mengakui bahwa emosi yang hadir itu adalah sesuatu hal yang wajar dan bahkan itu adalah bentuk kejujuran, tidak membohongi diri sendiri dan ternyata itu it's okay, tidak jadi masalah dan itu harus aku akui gitu bahwa rasa sedih ini ada dan inilah bagian dari diriku gitu ya. Mila berpikir seperti itu. Lalu ketika Mila sudah mau mengakui lalu menerimanya, nah baru setelah itu Mila mencoba untuk bangkit dan bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Baik. Nah, lalu kemudian apakah ada pikiran tertentu nih yang sering muncul bersamaan dengan emosi tersebut? Seperti Kayak misalkan ketika emosi itu muncul ya, misalkan dari rasa sedih, ketika sedih itu muncul nih, apakah ada pikiran tertentu yang mengikuti gitu, yang atau sering muncul bersamaan ketika emosi itu muncul lalu timbul pikiran apa? Oke. Misalnya contohnya aku ketika overthinking gitu. Misalnya overthinking tentang skoliosis. Aku tuh kayak bisa nggak ya aku tuh sehat lagi. Aku kan kebetulan aku tuh punya hobi mendaki gitu. Dan aku tuh emang nggak bisa kan gendong carrier gitu terlalu lama karena itu resiko gitu ke akunya juga. Nah terus aku ya suka mikir gitu. Aku tuh bisa nggak ya hidup normal kayak orang-orang, nggak ngerasain sakit. Terus juga kapan ya aku tuh kayak terakhir kali ya ngerasain sakit kayak gini, apa aku tuh harus operasi nggak ya? Terus aku tuh kalau misalnya nanti tuh kalau udah jadi gede gitu, jadi ibu gitu, aku bisa gendong anak gitu kayak kayak lama nggak ya kalau misalnya nggak digendong kan nanti kasihan gitu. Terus kalau misalnya aku lagi sedih tentang orang tua aku, kayak ya Allah kapan ya aku tuh ngerasain hidup tenang, tentram kayak orang-orang gitu, kayak ya keluarga yang cemara pada umumnya gitu. Kayak apa ya, aku tuh kadang kalau misalnya sedih atau ya orang tua lagi berantem tuh ngerasa aku tuh nggak seberuntung orang-orang, padahal kalau misalnya dipikir lagi ada kok hal yang harus aku syukuri juga gitu. Jadi Mila di sini selalu berpikiran bahwa pikiran yang bersamaan ketika emosi itu muncul, selalu berpikir apakah aku bisa hidup normal gak ya gitu ya. Selalu ada pemikiran seperti itu karena ada hal yaitu dalam diri Mila, dalam tubuh Mila ngerasa ada skoliosis itu mengganggu gitu ya kehidupan Mila gitu. Lalu merasa bahwa Mila merasa tidak normal dengan teman-teman yang lainnya. Lalu kemudian
ketika melihat kebahagiaan orang gitu ya, kondisi orang orang tua teman yang lain misal gitu, lalu berpikir aku tidak seberuntung orang-orang, aku tidak seberuntung mereka gitu dan lain sebagainya, dibanding keluarga, kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya seperti itu. Dan Mila juga berpikir bahwa suatu saat ketika aku sudah menjadi ibu, apakah aku bisa menggendong anak lebih lama gitu ya. Mungkin itu adalah hal-hal yang Mila pikirkan ketika bersamaan emosi itu muncul. Oke. Baik. Nah, sebelumnya ya di sesi sebelumnya bahwa kita tuh sudah belajar menerima emosi ya. Belajar menerima emosi yang muncul pada diri, lalu kemudian hari ini kita akan belajar nih melihat pikiran dengan cara yang berbeda. Oke. Nah, seringkali kita memperlakukan pikiran ini nih seolah-olah bahwa pikiran itu merupakan fakta yang harus dipercaya dan diikuti. Nah, padahal pikiran itu hanyalah kata-kata, gambar, atau cerita yang diproduksi oleh pikiran kita. Nah, tujuan kita hari ini nih bukan menentukan apakah pikiran ini benar atau salah, tapi melihat bagaimana hubungan kita dengan pikiran tersebut. Oke, siap? Oke. Nah, sekarang Mila akan mencoba mengenali situasi yang menjadi pemicu ya munculnya pikiran yang menjadi hambatan Mila sama ini. Nah, mungkin boleh berpikirnya sambil tutup mata biar bisa lebih fokus. Oke. Rilekskan lalu tutup mata. Nah, sekarang coba pikirkan satu situasi yang akhir-akhir ini cukup sulit bagi Mila. Nah, dalam situasi tersebut, pikiran apa yang paling kuat atau yang paling sering muncul? Kalau itu sudah ada jawabannya, Mila boleh membuka mata. Sudah? Oke, boleh sharingkan. Situasinya? Ini boleh jawab lebih dari satu? Oke, boleh. Oke, situasi yang memang akhir-akhir ini sering itu tuh ya, yang pertama itu berantem orang tua. Orang tua berantem gitu ya. Terus ada lagi? Terus ya yang soal penyakit aku juga gitu. Terus ya sama ini juga teh. Paling aku kan itu dua dulu aja deh. Oke, mau dua dulu aja. Iya, dua dulu aja. Enggak menyampaikan dulu yang lain. Iya. Oke, baik. Lalu pikiran apa yang muncul? Kalau yang orang tua, pikiran yang munculnya kayak aku tuh sebenarnya tuh yaitu pertama mirip gak sih sama ibu bapak aku. Terus juga kenapa ya ibu bapak aku tuh kayak gak kayak ke anak-anak yang lain gitu. Terus juga ya kalau misalnya mama papa berantem, aku tuh bisa nggak ya kayak ngerasain gitu keluarga yang cemara, yang gak stick parent, yang percaya gitu kalau misalnya anak itu nggak apa-apa loh kalau misalnya mau explore gitu. Terus juga kayak nggak berantem, kayak mama papa aku tuh nggak berantem soal uang juga. Kadang ya papa aku tuh cukup sensitif gitu sama uang tuh. Bahkan kadang bahkan bukan kadang lagi, kalau misalnya udah ngerasa boros, mama tuh benar-benar harus ngerinciin. Misalnya tanggal segini keluar uang buat apa aja. Benar-benar semuanya tuh harus rinci. Semuanya tuh harus ada, misalnya 1 juta harus ada 1 juta gitu. Nah, aku tuh pengennya ngerasain mama aku tuh nggak kayak gitu juga, nggak ngerasainnya dikekang gitulah uangnya sama bapak aku. Kayak pengen ngerasain gitu hidup kayak orang yang memang cemara gitu. Oke, baik. Jadi ketika memang pada situasi orang tua yang berantem, Mila selalu berpikir aku merasa tidak mirip orang tua gitu ya. Lalu aku selalu diperlakukan berbeda dengan saudara yang lain. Lalu ada juga orang tuaku pilih kasih gitu ya dalam berbagai hal. Oke, nah dan kalau misalkan dalam soal penyakit skoliosisnya itu pikiran yang munculnya apa? Ya pikiran yang munculnya kayak aku bisa hidup normal nggak ya, kayak yang lain.
bakal ngerasain operasi enggak ya? Dan kalaupun aku operasi itu kan pasti ada resikonya ya, bakal berhasil atau enggak ya, biayanya berapa ya gitu. Maaf ya aku batuk. Nggak apa-apa. Soalnya kan aku rasa kalau misalnya biaya skoliosis tuh mahal ya. Kayak aku bisa tercover BPJS gak ya? Ya yang kayak gitu-gitu ya. Kayak kalau misalnya kan nanti operasi skoliosis gitu. Kalaupun amit-amitnya gitu, yang ngerasain pasti kan nantinya bakal nggak bisa tuh lahiran dengan normal juga, harus sesar juga gitu. Kayak banyak gitu mudaratnya tuh. Dan itu tuh benar-benar aduh numpuk semua gitu dan nggak ada jawabannya gitu karena itu overthinking. Baik. Ketika Mila berpikir pada ini situasi soal penyakit skoliosis, Mila selalu berpikir aku bisa hidup normal seperti orang lain tidak ya gitu. Lalu banyak hal yang dipikirkan seperti biaya gitu dan lain sebagainya. Ketika memang biaya operasinya itu apakah tercover BPJS atau memang harus biaya umum gitu ya. Emang pikiran-pikiran itu muncul lalu kemudian ketika suatu saat nanti gitu ya, apakah sudah menjadi ibu, apakah akan lahiran normal atau sesar, dan itu benar-benar harus dipikirkan bagi Mila gitu ya, karena pikiran-pikiran itu muncul mengenai kondisi kesehatan Mila. Nah, sekarang coba Mila, mari kita mulai dengan sebuah kata netral nih, karena di sini Mila akan mengalami secara langsung bahwa pikiran itu hanyalah kata-kata yang dapat diamati. Nah, mari coba kita mulai dengan sebuah kata netral. Coba pilih satu kata yang menurut Mila itu netral. Coba bebas pilih kata apa? Enggak kok. Enggak kok. Kurang, coba yang lain. Atau gini, dari saya aja. Mari kita mulai dengan sebuah kata netral, misalnya dengan kata lemon. Ya, oke, lemon. Nah, silahkan ucapkan kata tersebut dengan cepat dan berulang selama sekitar 30 detik. Atau sampai Mila merasa capek aja, coba. Lemon, 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 lemon. Oke, udah cukup ya. Nih, apa yang ada yang Mila perhatikan? Bentuknya lonjong, asam, terus warnanya kuning, suka dibikin es lemon. Udah. Suka dibikin jus gitu ya. Yang Mela perhatikan berarti lebih ke bentukan lemonnya itu ya. Sama rasa rasa gitu ya, mikirinnya gitu ya. Lalu apakah kata tersebut masih terdengar sama seperti sebelumnya? Misalkan ini kan harusnya di awal, lemon yang Mila pikirkan ini bentuknya lonjong, asam, kuning, suka dibikin jus. Ketika dikatakan lemon panjang gitu ya tadi. Lalu ada kata tersebut masih terdengar sama nggak seperti sebelumnya? Enggak ya, karena lebih cepet juga. Terus kayak apa ya? Kayak lebih ke nggak sejelas kan. Lemon itu masih jelas. Kan kalau kesana mah udah mah lebih cepat, lebih nggak kedengeran jelas gitu. Jadi enggaknya kenapa? Enggaknya karena ya nggak terlalu fokus ke yang kata lemon itu. Enggak, karena tidak fokus gitu ya ke kata lemon itu ya. Kan yang kayak terus diomongin lemon. Nah emang udah lemon dibicarainnya gitu. Jadi fokusnya apakah itu hanya sebatas sebuah lemon kayak menggambarkan lemon, atau apakah itu sebuah kata-kata atau bagaimana? Ya itu lemon, bukan kata-katanya. Ya emang itu namanya lemon gitu. Oke. Jadi
tidak terdengar sama seperti sebelumnya karena memang lebih ke karena dikatakan lebih cepat, beruntun, banyak gitu ya, dikatakan berulang-ulang itu lebih ke tidak fokus lagi ya, orang udah tahu itu lemon Iya, gitu. udah tahu. Oke. Nah, sekarang mari kita latihan pikiran apa yang mengganggu Mila. Kita pilih salah satu pikiran yang akan digunakan. Coba yang mana? Tadi kan ada nih Mirip yang gaya yang itu weh. Sama mirip mama. nggak ya gitu atau yang mana ya? Mila tadi mengatakan ada beberapa ya, misalkan aku merasa tidak mirip dengan orang tua, aku selalu dilakukan berbeda, orang tuaku pilih kasih, atau aku bisa hidup normal gak ya, aku bisa hidup normal gak ya gitu itu ya, weh, atau yang pilih normal aja weh. yang mana? Mau yang mana nih pikiran yang mengganggu Mila? Yang hidup normal aja weh. Berarti mengatakan aku bisa hidup normal gak ya gitu. Oke. Nah, di sini Mila memilih pikiran yang akan digunakan itu adalah aku bisa hidup normal nggak ya gitu ya. Lebih ke ini mempertanyakan pada diri ya. Pikiran ini muncul ketika Mila berada pada kondisi sedih gitu ya, mengingat kesehatan Mila. Lalu seberapa nih Mila mempercayai pikiran tersebut dari 0 sampai 10. Ketika 0 sangat percaya dan 10 Mila tidak percaya dan aku udah baik-baik saja gitu. 5,5, tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Lalu seberapa tidak nyaman perasaan yang muncul? Jika 0 sangat tidak nyaman dan 10 sudah berada dalam kondisi nyaman. 5. 5, berarti tidak nyaman ya. Nah, sekarang mari kita gunakan pikiran yang tadi Mila sebutkan gitu ya. Aku bisa hidup normal nggak ya? Gimana? Pikiran ini coba sekarang ucapkan pikiran tersebut berulang-ulang dengan cepat sekitar 30 detik. Aku bisa hidup normal gak ya? 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 Capek ya? Capek. Nah, sekarang setelah Mila mengatakan itu berulang-ulang sampai capek gitu ya. Nah, seberapa Mila mempercayai pikiran tersebut sekarang? Aku kayak apa ya? Kayak gak percaya gitu, soalnya kayak kalaupun aku percaya sama kata itu ya berarti aku melebihi sang pencipta aku. Oke, bagus. Berarti Ya, sekarang ada di berapa nih? sekarang mau udah naik lah di 8 nih. 8, bagus nih. Gambarkan tuh ada di 8 bagaimana? Soalnya ya karena benar, setelah aku kayak kan awal-awal aku terlalu percaya gitu kalau aku tuh terlalu overthinking dan terlalu fokus sama kata aku bisa hidup normal nggak ya, tapi ketika barusan setelah ngucap-ngucap tuh sampai capek, aku berpikir kayak kalau misalnya aku tuh percaya kalau misalnya aku tuh gak bisa nih hidup normal ya, aku melebihi sang pencipta aku loh, bahkan kayak apa ya, kayak Allah tuh bisa membolak-balik semuanya dengan sangat mudah. Kayak aku bisa loh lebih fokus kayak untuk berolahraga juga biar ya lebih apa ya, mencegah gitu dengan operasi itu gitu. Nah, kayak ya jadi kayak
enggak kok, nanti juga kayak bakal sembuh, bakal normal kayak yang lain, nggak ada bedanya gitu. Baik. Ada di skala 8 bahwa Mila itu sekarang mempercayai bahwa itu hanyalah pikiran gitu. Kalau Mila memang merasa sangat percaya pada kata-kata itu, berarti Mila sudah melebihi ranah Tuhan gitu ya. Iya, Itu yang Mila benar. akui sekarang ya. Oke. Lalu sekarang seberapa tidak nyaman perasaan yang muncul sekarang? Aku cukup sudah nyaman, kayak ya udah gitu. Sekarang ada di skala 7 7,5. Ya. Oke, berarti ada kenaikan ya, memang karena pikiran ini sangat mempengaruhi ya pada perasaan gitu ya. Ketika Benar. pikiran memang oh iya ini mah hanya pikiran, lalu perasaan juga ikut naik gitu ya. Bagus. Lalu kemudian nih, apa nih yang Mila sadari setelah melakukan latihan ini? Yang aku sadari, aku terlalu kayak fokus sama pikiran aku. Jadi ketika aku mikir A, jadi diri aku tuh kayak menerima dengan mentah-mentah tanpa berpikir ulang lagi yang lebih kayak realistis, lebih logik gitu. Nah, ketika aku sudah mencoba aktivitas atau latihan yang tadi, aku tuh lebih kayak mikirnya tuh lebih realis juga, lebih logik juga gitu, kayak nggak langsung percaya gitu sama pikiran yang memang ya itu benar. Kayak pikiran tuh ya kayak ya udah gitu. Oke, jika sebelumnya Mila bahwa yang Mila sadari bahwa Mila ini terlalu fokus ya pada pikiran sehingga menerima apa-apa tuh dengan ditelan mentah-mentah, lalu sebelumnya tidak bisa berpikir logis. Nah, sekarang ternyata menyadari bahwa memang hidup ini harus logis gitu ya. Oke. Oke. Lalu apakah pikiran tersebut terasa berbeda dibanding sebelumnya? Terasa kayak sekarang jauh lebih lebih nggak terlalu benar-benar dipikirin sampai nggak tidur misalnya, atau terus saja scroll TikTok cari-cari. Jadi kalau misalnya aku benar-benar lagi overthinking tuh aku suka scroll TikTok sambil cari kayak cari validasi kalau pikiran aku tuh benar gitu. Nah, tapi ketika aku sudah merasa itu tuh kayak terasa berbeda, karena aku ngerasa itu tuh nggak semuanya pikiran aku tuh harus divalidasi di saat itu juga. Karena ada juga pikiran-pikiran yang memang kayak nggak harus ada validasi dari orang lain gitu. Oke. Yang dirasa berbeda oleh Mila itu adalah bahwa sekarang tidak terlalu dipikirin berlebihan ya, terlalu tidak overthinking berlebihan. Yang awalnya dulu memang ketika ada pikiran itu suka divalidasi mencari sesuatu informasi gitu ya, baik di media sosial dan lain sebagainya untuk membenarkan apa yang dipikirkan. Namun kalau sekarang berarti tidak perlu lagi mencari validasi atau kebenaran dari apa yang dipikirkan tersebut. Pikiran hanyalah pikiran dan tetap berjalan gitu. Oke, bagus. Nah, sekarang ketika Mila mengikuti atau mempercayai pikiran tersebut nih, apa yang biasanya Mila lakukan pas dari kemarin-kemarin? Iya, yang tadi itu ya? Iya, scroll TikTok. Oke, scroll Terus TikTok. juga cari-cari informasi di kayak Google gitu, kayak ya cari-cari benar-benar informasi gitu tentang bener nggak kayak gitu, biar aku tuh ngerasa kalau aku udah menemukan satu jawaban dan itu menurut aku jawabannya tuh benar sama apa yang dipikirkan oleh aku tuh merasa tenang. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku gelisah banget gitu. Oke, mencari kebenaran. Oke, baik. Jadi sebelumnya yang biasa Mila lakukan itu adalah mencari jawaban di internet gitu ya, baik itu scroll TikTok, cari-cari info di Google gitu. Lalu memang kalau sesuai dengan apa yang Mila mau jawabannya baru merasa tenang. Kalau tidak sesuai, gelisah gitu ya, seperti itu. Nah, apa nih dampak dari pikiran tersebut selain yang tadi dirasakan terhadap perilaku Mila? Dampaknya tuh kayak jadi Tadi pusing ke akunya pusing, ya.
Iya, soalnya kan kalau misalnya scroll TikTok kelamaan tuh jadi pusing gitu. Nah, kalau udah pusing ujung-ujungnya apa? Nangis nanti teh. Terus dampak yang lainnya tuh kadang aku tuh kalau udah nyari informasi kayak gitu tuh lupa waktu, bener-bener Oke. kayak kayak hanyut aja gitu Oke, dalam kegiatan itu terbuai teh. gitu ya. Oke, dampaknya adalah bahwa Mila selain tadi yang disebutkan sebelumnya gelisah ya, ujung-ujungnya Iya. gelisah kalau tidak valid gitu dengan apa yang dipikirkan. Lalu kemudian Mila juga merasakan pusing, ujung-ujungnya nangis gitu. Lalu kemudian yang lebih parahnya lagi lupa waktu gitu ya, Iya. karena memang terlalu ini ya akibat dari scrolling terlalu lama ya akhirnya lupa bahwa itu sudah berjam-jam misal Iya. gitu ya. Nah, apakah mengikuti pikiran tersebut membantu Mila menghadapi situasi tersebut? Tidak. Tidak. Oke. Lalu apakah mengikuti pikiran tersebut membantu Mila menjadi pribadi yang ingin Mila jadikan atau ingin jadi diri Mila gitu? Tidak, justru Tidak. menurut saya itu malah menghambat. Oke. Justru malah menghambat ya. Iya. Oke. Baik. Lalu seberapa manfaat nih ketika mengikuti pikiran tersebut dalam situasi itu dan bagi kehidupan yang Mila inginkan? Menurut aku itu untuk saat ini ya, Ya. ketika aku sadar gitu, sekarang Nah, aku merasa tapi itu gak manfaat. oke. Karena kalau misalnya aku terlalu ralut dalam pikiran itu, aku gak akan fokus ada di depan. Aku bakal fokus ya terus ke masa depan, aduh nanti gimana ya. Tapi iya benar, kayak kalau misalnya aku terlalu fokus dalam itu ya, terus aja gak inget sekarang tuh aku harus kayak gimana gitu. Oke. Jadi ketika memang sudah sadar hal tersebut itu tidak bermanfaat gitu ya. Iya. Oke. Ih, gempa. Innalillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerasa. Udah beres. Tapi masih ada sih rasanya. Ayo di mana ya? Oke. Enggak, yuk. Bisa kita lanjut? Lanjut bisa. Oke, baik. Nih, jika Mila tidak mengikuti pikiran tersebut nih, apa yang mungkin akan Mila lakukan secara berbeda? Oke, jika aku tidak mengikuti pikiran tersebut, oh jelas aku bakal rajin olahraga. Pasti itu rajin olahraga. Kan kalau misalnya aku larut dalam pikiran itu kan terus aja scroll TikTok, malah aku buang-buang waktu kan. Kalau misalnya aku nggak fokus, aku bisa ganti tuh sama olahraga, berenang contohnya. Terus juga aku bisa jauh lah hidupnya lebih sehat lagi gitu. Oke. Jika memang tidak mengikuti pikiran tersebut, hal yang akan dilakukan berbeda oleh Mila adalah Mila akan jauh lebih sehat, yaitu dengan berolahraga, contohnya berenang gitu ya. Itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih baik menurut Mila. Ya, lalu langkah kecil apa nih yang akan mungkin dapat Mila lakukan? Atau yang dapat Mila ambil? Langkah kecil apa yang mungkin dapat Mila ambil? Oke, langkah kecilnya aku bisa lebih fokus untuk saat ini. Terus juga kayak menghindari hal-hal yang memang buat aku tuh overthinking dan larut dalam pikiran tersebut juga. Terus kayak mulai rajin olahraga juga. Terus sering-sering apa ya, journaling juga gitu. Kayak kan sekarang aku lagi malas tuh untuk bikin yang kayak gitu. Mungkin lebih rajin lagi supaya aku tuh lebih apa ya, lebih sadar juga gitu sebenarnya kebutuhan aku itu apa. Oke. Mila akan melakukan ya lebih fokus pada saat ini, lalu kemudian menghindari hal-hal yang membuat Mila ke-distract kepada overthinking tersebut gitu. Lalu kemudian sering-sering juga bikin journaling dan Mila akan lebih rajin berolahraganya gitu ya. Nah, menurut Mila nih insight apa nih yang diperoleh dari yang sudah Mila katakan tadi? Yang aku peroleh tuh kayak
apa ya, aku jauh lebih Mm-mm. sadar juga gitu. Terus Hmm. juga jadi lebih apa ya, lebih mengenal gitu yang aku butuhin itu sebenarnya tuh apa. Karena ya itu aku sekarang alhamdulillah sadar kalau misalnya kalau terlalu overthinking tuh yang ngebuat kamu jauh lebih baik. Oke. Justru kalau misalnya kayak kamu fokus untuk saat ini rajin olahraga itu tuh malah itu loh yang buat kamu jauh lebih baik gitu daripada kamu terus-terusan diem di pikiran Mm-mm. yang overthinking itu. Maaf ya batuk, aduh masya Nggak Allah. apa-apa. Jadi insight yang Mila peroleh adalah Mila akan jauh lebih sekarang jauh lebih sadar gitu, lebih mengenal apa yang Mila butuhin oleh diri, lalu kemudian jika overthinking tidak membuat jauh lebih baik, ternyata itu tidak perlu dilakukan dan jangan terlalu berpikir berlebihan. Dan karena Mila menyadari bahwa overthinking itu tidak membuat Mila jauh lebih baik. Ya, oke. Sudah menyadari ke hal sana ya. Sudah. Oke, nah apa ini yang Mila pelajari dari latihan ini? Yang aku pelajari adalah ketika aku fokus saat ini, itu tuh jauh lebih bermanfaat gitu buat diri aku. Karena ya aku ternyata sadar bahwa sekarang akhir-akhir ini dan kemarin-kemarin tuh aku terlalu apa ya, menelan mentah-mentah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh aku. Tapi untuk saat ini ketika aku udah melakukan sesi konseling, aku ternyata sadar bahwa pikiran itu ya hanya pikiran gitu. Kayak apa ya, kamu tuh jauh lebih bermanfaat kalau kamu tuh melakukan aktivitas hal yang lebih bermanfaat daripada memikirkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Oke, baik. Jadi pelajaran dari latihan ini, Mila menyadari bahwa ketika fokus pada saat ini, ternyata Mila jauh lebih baik dan bermanfaat. Dan dari kemarin itu suka selalu mempercayai bahwa pikiran itu suka ditelan dengan mentah-mentah. Dan sekarang setelah menyadari bahwa pikiran itu hanyalah kata-kata gitu ya. Nah, lalu kemudian nih apakah nih menurut Mila apa perbedaan antara pikiran dan fakta? Menurut aku ya, kalau misalnya pikiran tuh hal-hal yang apa ya, yang itu tuh belum tentu benar dan belum tentu juga salah gitu. Tapi kalau misalnya fakta, ya udah fakta itu benar gitu, benar adanya karena itu fakta. Berbeda dengan pikiran gitu. Pikiran mah harus ada apa ya? Kalau mau dibenarkan tuh harus ada hal-hal yang membuat pikiran itu jadi benar. Oke. Baik, jadi menurut Mila bahwa pikiran itu adalah hal-hal yang belum tentu benar dan salah atau belum tentu kebenarannya gitu ya. Kalau pikiran, kalau fakta justru memang itu adalah benar adanya gitu ya. Oke, baik. Lalu apakah semua pikiran harus dipercaya? Tidak, soalnya kayak kan pikiran-pikiran itu banyak ya sebabnya karena apa. Dan kalau misalnya terus semuanya dipercaya, ya gimana gitu, nggak akan ada habisnya kita bakal terus muter di pikiran itu. Oke, jadi intinya bahwa semua pikiran tidak harus selalu dipercaya karena itu butuh butuh sesuatu yang konkret untuk membenarkan bahwa itu teh benar gitu ya. Oke. Lalu apa nih yang terjadi jika Mila mengambil sedikit jarak dari pikiran tersebut? Oke, kalau aku mengambil jarak dari pikiran-pikiran tersebut, tentu jelas aku jadi lebih fokus saat ini tuh kayak gimana gitu, yang aku butuhin tuh apa. Terus juga kayak gak terlalu memikirkan pikiran-pikiran itu tuh
terus juga nggak terus nyari bukti-bukti juga gitu bahwa itu tuh benar pikirannya, ya kayak gitu teh. Oke, baik. Jika memang Mila mengambil sedikit jarak ya dengan pikiran tersebut, bahwa Mila ini akan jauh lebih fokus pada apa yang dibutuhkan oleh Mila itu sendiri gitu, dan nggak terlalu dipikirin apa yang menjadi pikiran pada saat ini gitu, dan lebih apa yang terlebih lagi yaitu tidak perlu mencari bukti gitu, Iya. apa-apa yang ada di pikiran ini gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana jika pikiran itu muncul kembali di kemudian hari? Oke, kalau misalnya pikiran-pikiran itu muncul gitu, aku tuh tidak akan langsung percaya lagi sama pikiran itu, dan aku bakal apa ya, kembali mencoba, atau bukan kembali mencoba tapi melakukan mindful yang sudah diajarkan gitu untuk fokus saat ini. Lalu aku juga tidak apa ya, kayak tidak terlalu memikirkan pikiran itu, jadi dikesampingkan dulu gitu, seperti itu. Oke. Jadi suatu saat nanti jika pikiran itu muncul kembali di kemudian hari, Mila tidak akan langsung mempercayai pada pikiran itu. Mila akan mengimplementasikan dengan apa yang sudah kita pelajari, salah satunya yaitu dengan latihan mindfulness gitu, dan mengesampingkan apa-apa yang dipikirkan. Mungkin ketika pikirannya itu muncul, jadi Mila akan lebih menyadari bahwa saat inilah yang aku hadapi gitu ya. Nah, dari apa yang sudah kita lalui nih, menurut Mila nih, pelajaran apa aja nih yang bisa diambil dari latihan ini? Oke, pelajaran yang bisa aku ambil, yang pertama ya tadi, pikiran tuh hanyalah pikiran, nggak seharusnya lah kita langsung percaya begitu aja. Mending kayak lebih fokus untuk saat ini juga. Lalu kayak lebih apa ya, lebih aware gitu apa yang aku butuhin tuh apa, karena kan ya itu, kalau misalnya kita terlalu larut dalam pikiran itu, kita tuh malah buang-buang waktu juga kan. Kalau misalnya udah fokus saat ini mah aku jadi lebih apa ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang memang menurut tubuh aku tuh butuhin. Oke, baik. Mila menyadari bahwa pelajaran yang dapat diambilnya itu adalah pikiran hanyalah pikiran, dan itu hanya sebatas kata-kata, lalu kemudian lebih ke fokus pada saat ini dan lebih aware pada diri terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh diri. Oke, bagus. Lalu kemudian menurut Mila nih, tingkat kemampuan Mila dalam mengambil jarak dengan pikiran ada di skala berapa? Kalau diskalakan 1 sampai 10. Menurut aku untuk saat ini dan sudah latihan gitu, menurut aku di 7. Di 7. Ya, karena aku rasa aku bisa melakukan apa ya, aktivitas-aktivitas yang sudah diajarkan. Oke. Bagus. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada yang mau Mila tanyakan terlebih dahulu? Sudah aja. Oke, sudah aja. Baik. Nah, di sini kita akan ada jurnal hariannya seperti biasa untuk kita bertemu di sesi selanjutnya. Oke. Nah, di sini jurnal mengamati pikiran dengan cara yang berbeda. Seperti biasa ya, di sini sudah ada kolomnya, Mila tinggal isi gitu ya, pikiran apa yang muncul, lalu situasi saat pikiran munculnya apa, perasaan yang muncul apa, dan apa yang bisa Mila lakukan setelah pikiran itu muncul. Jadi selama 1 minggu ke depan ini, setiap kali Mila menyadari munculnya pikiran yang membuat merasa Mila terhambat, merasa Mila tadi sedih gitu ya, merasa overthinking dan lain sebagainya, catat pengalaman tersebut pada jurnal di bawah ini ya. Oke. Kita selamat bertemu di sesi selanjutnya. Mungkin kita diskusi kembali saja ya nanti di via chat ya, untuk kesepakatan di pertemuan selanjutnya. Kapan mulai masuk kuliah lagi? Belum ada jadwal apa? Nanti September katanya teh. Oh, belum ya? Iya. Oke.
Soalnya memang bayar UKT itu 1 September. Iya. Artinya belum ya. Belum. Oke, baik. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mila.